Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dini Gusini, PhD, selaku dosen pembimbing kami, kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji proposal tesis pada kali ini, serta tak lupa teman-teman yang berbahagia. Saya Anggraini Trihapsari, kali ini akan mempresentasikan proposal tesis saya dengan judul The Volatility Dynamics of the First Sovereign Green Suku Indonesia. Yang pertama adalah introduction. Perubahan iklim dapat berdampak buruk terhadap bumi. Dampak buruk tersebut terkait dengan memanasnya temperatur permukaan bumi pasca era revolusi industri tahun 1850 Masehi. Peningkatan suhu di atas 2 derajat Celcius dapat menimbulkan risiko, seperti gempa bumi, banjir, perubahan pola tanam, dan lain-lain. Oleh karenanya, negara-negara di dunia di bawah Perjanjian Paris berkomitmen untuk membatasi suhu bumi di bawah 2 derajat Celcius sampai pada tahun 2030 dan menyetujui pengurangan risiko dan dampak perubahan iklim. Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman hayati sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Oleh karenanya, negara Indonesia berkomitmen dalam penurunan dampak perubahan iklim dengan menyetujui Perjanjian Paris dan National Determined Contribution atau NDC. Hal ini sesuai dengan tujuan dari Sustainable Development Goals atau SDG yang akan dicapai pada tahun 2030. Dalam pengimplementasian Perjanjian Paris dan NDC menjadi tantangan untuk negara Indonesia. Selain membutuhkan kekuatan politik, komitmen, dan kerjasama antar lembaga dan institusi pemerintahan yang kuat, pemerintah Indonesia hanya memiliki anggaran sebesar 63% untuk kebutuhan investasi hijau. Menurut Second Millennium Report tahun 2018, kebutuhan anggaran untuk perubahan iklim di Indonesia sebesar Rp3.461 triliun sampai dengan tahun 2030 atau setara dengan Rp2.666,2 triliun per tahun. Dalam mengisi gap kebutuhan investasi tersebut, Kementerian Keuangan menerapkan CBT atau Climate Budgeting. Pemerintah kemudian menerbitkan Green Suku pertama pada tahun 2018 pada bulan Maret. Sampai pada tahun 2020, total ada 5 Green Suku yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Sovereign Green Suku mendapatkan review dari Cerero, yaitu Medium Green. Green Suku menerapkan prinsip Green Bond Principle atau Green GBP. GBP memberikan shading atau pola pewarnaan kepada sektor yang berkontribusi terhadap penurunan emisi. Untuk sektor yang paling gelap, yang paling besar pengaruhnya terhadap pengurangan emisi. Yang paling gelap, dark green, yaitu energi terbarukan dan sektor yang tahan terhadap perubahan iklim di area yang rawan bencana. Kemudian medium to dark green ada di transportasi berkelanjutan dan manajemen energi dan pembuangan limbah. Kemudian ada di light to medium, ada di energi efisiensi dan manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan. Kemudian ada light green, ada di green building. 9 proyek yang berpengaruh terhadap adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menurut GBP, 5 sektor yang sudah diterapkan di Indonesia, yaitu energi terbarukan, energi efisiensi, ketahanan terhadap perubahan iklim di daerah yang rawan terhadap bencana, transportasi berkelanjutan, dan pembuangan limbah dan manajemen energi. Untuk sektor yang paling berpengaruh pada tahun 2018 dan 2019 didominasi oleh transportasi yang berkelanjutan. Kemudian pada tahun 2019 disusul oleh energi efisiensi, kemudian ketahanan terhadap perubahan iklim di daerah yang rawan bencana. Kemudian, sovereign suku berkontribusi terhadap lingkungan terhadap penurunan CO2 emisi. Pada tahun 2018, yang paling berkontribusi adalah renewable energy, disusul oleh transportasi yang berkelanjutan. Kemudian pada 2019, didominasi oleh transportasi yang berkelanjutan, kemudian renewable energy, dan ketahanan terhadap perubahan iklim di daerah yang rawan bencana.
Kemudian sovereign green suku menurut alokasi pada tahun 2018 dan tahun 2019 didominasi oleh mitigasi terhadap perubahan iklim dibandingkan dengan adaptasi perubahan iklim. Problem formulation dalam penelitian ini, peningkatan jumlah investor dan jumlah penerbitan green suku menunjukkan betapa menariknya sovereign green suku Indonesia di mata investor. Namun pasar green bond di dunia masih sangat kecil atau sebesar 17% jika dibandingkan pasar unlabel green bond. Pasar unlabel adalah pasar yang keluar unlabel adalah untuk green bond yang diterbitkan oleh perusahaan yang proses produksinya sudah ramah lingkungan namun tidak tersertifikasi dan bahkan masih sangat kecil atau sebesar 1% jika dibandingkan pasar bond secara keseluruhan. Perkembangan dari pasar green bond dan green suku itu sendiri sangat terkait dengan profil risiko dan juga imbal hasil dan juga performa dari portofolio lain terkait. Hal ini berguna untuk diversifikasi keuntungan dan manajemen risiko. Pertanyaan penelitian yang pertama adalah bagaimana performa volatilitas dari pasar sovereign green suku dibandingkan dengan pasar finansial lain. Pasar finansial lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasar green bond lokal, green bond luar negeri, bond konvensional, dan saham konvensional. Untuk nomor 2, apakah terdapat efek spillover antara sovereign green suku terhadap instrumen finansial lain? Dan yang ketiga adalah apakah terdapat efek asimetrik atau efek berita buruk memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan berita baik? Kerangka teori yang pertama adalah instrumen pendanaan dalam mendukung aksi pengendalian perubahan iklim di Indonesia. Ada 2 instrumen, yaitu yang pertama adalah APBN sebagai instrumen pendanaan publik, dan yang kedua adalah non-APBN atau instrumen pendanaan non-publik. Untuk APBN itu sendiri, pendapatannya didapat dari perpajakan, baik pajak dalam negeri maupun pajak penjualan barang mewah, kemudian pendapatan non-pajak seperti fee, charge, dan royalti, dan lain-lain. Kemudian belanja kementerian lembaga meliputi belanja mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan belanja non-kementerian lembaga seperti penanaman modal dari BUMN dan ke BPDLH, kemudian kewajiban penjaminan, subsidi energi, dan lain-lain, kemudian transfer ke daerah dan dana desa, seperti dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dana desa, dan lain-lain. Kemudian pembiayaan, surat berharga negara mengeluarkan pembiayaan inovatif seperti Global Green Suku dan Green Suku Retail. Perbedaannya adalah Global Green Suku menggunakan mata uang US dollar dan Green Suku Retail menggunakan mata uang rupiah. Kemudian utang luar negeri dan pembiayaan investasi. Kemudian instrumen pendanaan non-publik atau non-APBDN terdiri dari Green Climate Fund, SDG Indonesia One, sektor swasta, dan lain-lain. Untuk kerangka teori CBT atau Climate Budgeting adalah digunakan sebagai pemerintah sebagai rencana pembangunan jangka menengah. Tahapnya sebagai berikut. Rencana kerja pemerintah, rencana kerja kementerian lembaga membentuk suatu input di dalam suatu sistem dinamakan sistem Krishna. Kemudian implementasi program kerja dan instansi pemerintah diinput dalam sistem SMART. Kemudian disusunlah Camel Budget Staging. Data dari CBT digunakan sebagai referensi oleh DJPPR dalam menentukan underlying aset di setiap penerbitan green suku. Kemudian monitoring, laporan, dan verifikasi dalam sistem Aksara dan SRN. Maka terbentuklah pembiayaan inovatif atau green suku. Kemudian green suku memiliki kerangka. Yang pertama adalah ada 4 pilar. Pilar yang pertama digunakan untuk proses yang pertama renewable energy, energi bersih, sumber daya alam yang berkelanjutan, ketahanan terhadap perubahan iklim di area yang rawan bencana, transportasi berkelanjutan, pariwisata hijau, pertanian yang berkelanjutan, green building, dan manajemen energi dan pembuangan limbah. Pilar yang kedua adalah proyek evaluasi dan seleksi, analisa dan seleksi dari data Climate Budgeting. Yang ketiga adalah manajemen of process.
Kementerian Keuangan memastikan penerbitan Green Suku untuk membiayai proyek hijau. Yang keempat adalah reporting atau pelaporan. Penyusunan laporan Green Suku sebagai bentuk transparansi publik dan pertanggungjawaban kepada investor. Kepatuhan syariah dan struktur wakalah suku yang digunakan dalam Green Bond itu sendiri menggunakan struktur wakalah di mana Republik Indonesia sebagai wakil dan perusahaan penerbit SBSN Indonesia 3 sebagai penerbit atau issuer. Kemudian literatur review. Yang pertama dari PAM 2016 yang pertama kali menganalisa volatilitas dan spillover green bond dan konvensional bond menggunakan multivariate DCC cards. Sebelumnya ada Kumar, Managi, Masuda tahun 2012, sebelumnya menganalisa pasar saham perusahaan yang ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga ada Reboredo tahun 2018, menganalisa co-movement antara green bond dengan pasar finansial menggunakan fungsi bivariate copula. Dan yang kemudian tahun 2019 ada Stock dan Cheng menganalisa hubungan antara green bond dan black bond. Kemudian Reboredo dan Ugolini pada tahun 2020 menganalisa transisi antara green bond dan pasar finansial menggunakan vektor autoregression. Kemudian banyak penelitian saat ini yang menguji fenomena asimetrik, seperti yang dilakukan Park dan Ryu menggunakan asymmetric cards untuk membuktikan pasar modal dan pasar green bond terdapat volatilitas asimetrik. Kemudian Zerbit tahun 2019 pertama kali menggunakan matching method dan 2SLS dalam menguji perbedaan hasil antara green bond dan kontrafaktualnya, yaitu konvensional bond. Kemudian metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, deskripsi data. Variabel yang pertama adalah variabel SBSN, yang didapat dari data perusahaan penerbit surat berharga syariah negara, SBSN 3, yang diterbitkan pada bulan Maret 2018. Kemudian SMI didapat dari data PT Sarana Multi Infrastruktur, kemudian Solatif Green Bond Index, Nasdaq Clean Energy Total Index, S&P US Aggregate Bond Index, kemudian IHSG Indeks Harga Saham Gabungan. Untuk SBSN itu digunakan sebagai proksi menggambarkan dinamika green bond, sovereign green bond di Indonesia. Kemudian SMI menggambarkan dinamika green bond lokal di Indonesia, non-government, kemudian Solatif dan Nasdaq sebagai proksi green bond luar negeri, kemudian S&P digunakan sebagai proksi konvensional bond, dan IHSG digunakan sebagai proksi untuk saham konvensional. Kemudian satuannya ada yield dan index. Untuk perhitungannya, untuk yield, return dari log linear dari yield dibagi yield pada periode sebelumnya. Kemudian untuk return dari indeks, return dari log linear indeks dibagi indeks dari periode sebelumnya. Sumber data didapat dari Thomson Reuters dan datanya adalah data daily. Kemudian metodologi yang digunakan yang pertama kali dilakukan adalah stationer test. Time series dapat dikatakan stasioner jika memenuhi kondisi yang yaitu mean, varian, dan covarian adalah konstan antar waktu. Kemudian penelitian ini akan menggunakan augmented Digifolder test. Kemudian kita menguji univariate gas model untuk menguji volatilitas setiap variabel. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Boris Friis tahun 1986. Jika ET adalah error term, maka ET sama dengan VT akar dari HT, di mana varians sama dengan 1 dan model univariate gas sebagai berikut. Kemudian metodologi selanjutnya adalah kita menguji asymmetric model atau menguji apakah bad news memiliki dampak yang lebih besar, shock lebih besar dibandingkan good news. Metode yang digunakan adalah exponential curves dan threshold curves. Untuk gambar ini menggambarkan untuk seandainya tidak ada efek baik good news maupun bad news, maka expected volatility ada di titik OA, kemudian
atau 0. Kemudian jika ada shock dari good news, maka expected volatility ada di titik AB. Jika ada bad news, maka expected volatility ada di titik AC. Kemudian multivariate gauge. Model multivariate gauge jika diasumsikan dua variabel, YIT dan Y2T, maka terdapat dua variabel error, yaitu sebagai berikut. Kemudian H11T dan H22T adalah conditional covariance dari masing-masing error. Kemudian dibentuklah Fudge model. Nah, Fudge model itu sendiri memiliki banyak kekurangan, diantaranya membutuhkan banyak parameter dan memiliki analisa yang lebih kompleks dibandingkan univariate. Untuk mengatasi masalah model Fudge ini, maka dapat menggunakan diagonal Fudge atau menggunakan DCC gauge yang digunakan dalam penelitian ini. DCC gauge pertama kali dikenalkan oleh Boller-Swiss tahun 1990. Model ini adalah pengembangan dari triple C, yaitu HT sama dengan DT, RT, DT. HT itu sendiri adalah dekomposisi dari conditional covariant matrix, dan DT ada diagonal matrix dengan standard deviation dari dua serial diagonal. Dan RT adalah correlation matrix. Nah, dalam penelitian ini kita mengikuti langkah-langkah dari PAM menggunakan dua tahap estimasi DCC gauge. Tahap pertama adalah estimasi volatilitas antar variabel dengan mengikuti univariate gauge. Kemudian tahap kedua adalah memodelkan conditional correlation antara residual yang terstandarisasi, sehingga correlation estimator adalah sebagai berikut. Kemudian tahap yang terakhir adalah estimasi dekomposisi dari conditional covariance matrix, di mana diagonal dikalikan dengan correlation dan dikalikan dengan diagonal. Atas penelitian saya tersebut tentunya tidak terlepas dari kekurangan. Besar harapan saya untuk memperoleh saran dan kritik baik dari Bapak, Ibu, atau teman-teman semua. Terima kasih, kurang lebih saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.